Ide penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Berikut ini informasi terakhir, baik dari Koalisi 01 maupun 03 tentang progres persiapan hak angket ini. Lalu, apa pendapat JK tentang pengguliran hak angket? Mengapa hak angket ini penting bagi semua pihak, termasuk Prabowo Gibran? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kubu 01 dan 03 masih terus mengupayakan pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Pada sebuah diskusi baru-baru ini, Capres 03, Ganjar Pranowo mengungkap bahwa Koalisi 03 sedang menyusun naskah akademik serta mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan tanda tangan dari anggota Dewan Pengusung hak angket tersebut. Sampai dengan tanggal 20 berapa sebenarnya angka real yang ada, ya? Masa stuck seperti itu, berapapun suara masuk, dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan. Bu Partai terus saja mendorong persiapan-persiapan, mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Salah satu dugaan kecurangan yang ditemukan kubu Ganjar Pranowo adalah pada sistem informasi. Pada sistem Sirekap KPU diduga ada algoritma yang mengunci perolehan suara Ganjar di angka 17%. Hal ini diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto di acara Election Talk di FISIP Universitas Indonesia baru-baru ini. Yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami, dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Di DPR baru-baru ini, Nasdem juga sudah membahas persiapan hak angket dengan mengundang sejumlah ahli, termasuk Bivitri Susanti. Yang jelas komunikasi informal memang sudah berjalan, ya, diskusi-diskusi antar anggota sudah berjalan, tapi tetap kita membutuhkan komunikasi formal antar pimpinan fraksi. Sekarang kita juga tinggal menunggu komunikasi yang lebih intens dengan PDI Perjuangan, ya, karena di tingkat DPP sudah berjalan untuk ketiga partai ini, tentu juga harus ditindaklanjuti untuk di tingkat fraksi. Apalagi sekarang sudah mulai masuk masa sidang, ya tentunya kita harapkan komunikasi itu bisa berjalan lebih lancar lagi. Bahkan, Nasdem mengungkapkan akan tetap menggulirkan hak angket dengan atau tanpa PDI Perjuangan. Meski PDI Perjuangan adalah yang pertama kali menggulirkan ide hak angket melalui capres mereka, Ganjar Pranowo. Nasdem sudah menyatakan tanpa PDIP pun kami akan melaksanakan hak angket, karena hak angket itu adalah hak yang memang dimiliki oleh DPR untuk mempertanyakan hal-hal yang memang harus dijawab oleh pemerintah terkait dengan tuduhan kecurangan dan lain sebagainya. Ini kan harus dibenerin. Sementara itu, mantan wakil presiden dari SBY dan Jokowi, yaitu Yusuf Kala, menyatakan bahwa hak angket pada kondisi saat ini sangat penting. Pasangan calon 01, 02, maupun 03, semua membutuhkan hak angket untuk mengklarifikasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Hak angket juga sangat diperlukan oleh paslon yang sedang unggul saat ini, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga-tiganya, baik untuk nomor 1, baik untuk nomor 2, nomor 3, supaya kalau nomor 2 menang, dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah, tanpa menyisakan masalah.
terhormat. Jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada. Kalau tidak, ini kalau berlaku demo ke demo, kapan akhirnya nanti? Karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan jalanan, tapi di DPR. Itu lebih terhormat bangsa ini, dan lebih baik untuk ekonomi kita, lebih baik untuk politik kita.